Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, ketika yang kedua kita sudah menemukan kata yang tepat tadi, akan tapi masih juga ketemu tema-tema yang keluar dari yang ingin kita inginkan tadi, maka bisa kita gunakan tanda petik di awal dan di akhir dari kalimat tersebut. Ya, tanda petik di akhir, sehingga ketika kalaupun kita nyari di Google bahasanya nggak tepat, ya kata-kata yang kita letakkan di dalam search, ya mengapa? Itu basis metadatanya. Ya, jadi kita tadi harus bisa menggunakan kata yang tepat tadi. Kita cari kata yang tepat, nggak boleh. Ya, tentu sering ya kita gunakan tadi, walaupun tidak seumpama sebelumnya nggak pernah menggunakan POP. Ya, nah ini POP. Ya, POP ini menjadi mudah. Kenapa? Ya, di tahun berapa jumlah citasi dan seterusnya tersebut. Ya, maka dia akan ditampilkan di dalam kolom nanti. Jadi pengelompokan secara pas di situ. Ya, Google atau di Google Scholar tersebut. Nah, POP melakukan itu. Ya, POP melakukan itu. Jadi kita temukan semuanya tadi, siapa penulisnya, ya kan, temanya, citasi. Ya, cara mensitasi itu kan ada MLE, ada apa dan seterusnya. Nah, ketika kita simpan tadi ke dalam RIS, kita masukkan ke Mendeley input. Ya kan, sehingga nanti kita buka Word, kita menulis apa, tinggal kita panggil, dia muncul langsung di situ. Ya, artinya apa? Artinya kita sudah punya. Halo Sobat Visip, pada pagi hari ini kita akan mewawancarai salah satu peserta dari coaching klinik penulisan tugas akhir yang diadakan oleh Laboratorium Komsos Visip Umrah. Bisa diperkenalkan Kak, namanya siapa? Halo, aku Nur Hatijah, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum. Oh, kakak lahirnya di Jawa ya? Kota Naratiga? Enggak sih. Oh, bukan. Oke, jadi kira-kira perlu nggak sih Kak untuk mahasiswa nih ikut coaching klinik tugas akhir nih? Perlu banget sih, soalnya coaching tugas akhir nih sangat membantu, terutama mahasiswa semester akhir ya, buat sistem penulisan gitu. Karena kan memang sebelumnya kita udah ada mata kuliah metodologi penelitian, tapi kayaknya nggak semua itu bisa terserap atau kita bisa mengingat ulang gitu. Oke Kak, kira-kira ini kan tadi kan udah berlangsung sesi pertama ya. Kira-kira ada nggak sih kesulitannya pas lagi coba sesi pertama tadi untuk penulisan? Secara kesulitan mungkin enggak, cuman pas kita kayak tadi kan kebetulan kita langsung buka berkas skripsi, kayak langsung nemu gitu kesalahan-kesalahan yang jadi kayak oh iya ternyata selama ini salah gitu. Jadi kayak langsung bimbingan gitu, langsung perbaikan sistem penulisan. Jadi kayak lebih aware juga sama tulisan-tulisan, kedepannya juga bisa langsung tahu, oh ini yang perlu diperbaiki, ini yang harusnya gini loh sistem penulisannya gitu. Oh iya, tadi kakak belum perkenalan, kakak dari prodi mana nih Kak? Prodi Ilmu Hukum. Oh, prodi Ilmu Hukum, tadi. sama soalnya. Jadi kira-kira kalau misal penulisan hukum tuh kan banyak istilah-istilah, terus banyak tentang penulisan undang-undang. Kira-kira tadi berguna banget nggak sih dari coaching klinik ini? Berguna banget, kan kebetulan juga tadi narasumbernya itu salah satu dosen prodi ilmu hukum, dan beliau juga kayak lebih relate gitu ilmunya ke kita, dinyampein metode penelitiannya, jenis-jenis penelitian yang ada di hukum itu gimana aja, pendekatannya kayak lebih nyambung sih. Jadi sangat bermanfaat dan berasa banget implementasinya tadi dipraktekin. Oke. Tadi kan kita udah jelasin tentang manfaat. Bisa kasih satu kata buat Visip Kak? Visip, pikir-pikir aja gak apa. Aduh, kalau Visip mah sekarang kan makin keren ya. Jadi kayak Visip growing stronger every year gitu, kayak makin keren, makin bagus. Aku nggak tahu, sampai speechless deh pokoknya. Visip makin keren, jadi nggak tahu mau ngucapin, mungkin the best deh buat Visip. Oke, growing stronger every year ya Kak. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Wawancara selanjutnya kita bertemu dengan abang siapa nih? Fajar ya? Bang Fajar dari prodi mana Bang? Dari prodi ilmu hukum. Oh, sama juga sama yang tadi ya? Sama kakak tadi? Iya, sama itu tadi. Kawan itu. Oh, kawan. Jadi gimana nih Bang? Kira-kira coaching klinik ini kira-kira dibutuhkan nggak sih untuk abang-abang sama kakak-kakak tadi? Kalau ditanya dibutuhkan sih, dibutuhkan pasti, benar. Karena kan selama terkadang mahasiswa itu diwajibkan untuk membaca pedoman, namun terkadang banyak juga nggak paham apa isi pedoman itu. Jadi banyak mahasiswa itu kebingungan. Kemudian kan di coaching ini tadi itu dosennya menjelaskan apa dari isi pedoman itu biar nggak lari dia. Biar nggak lari. Biar ibaratnya dosennya itu nggak perlu
membuat materi baru lagi, tapi sebenarnya sebuah itu udah ada di pedoman, tinggal dia dijelaskan lagi aja gitu. Jadi mahasiswa itu lebih mudah memahami dan mengikutinya berdasarkan pedoman itu. Oke, abang ini kan udah termasuk semester yang udah cukup jauh juga ya. Udah semester berapa sekarang, Bang? Semester 10. Semester 10. Seharusnya coaching klinik ini ditempatkan dari awal atau justru hanya untuk mahasiswa yang udah mau tugas akhir aja nih, Bang? Kalau misalnya penempatan itu karena di hukumnya kan ada materi, ada mata kuliah yang namanya tuh metode penelitian. Maksud saya itu salahnya langsung aja gunakan dari pedoman itu. Dari pedoman itu ya. Bukan hanya menjelaskan lagi. Jadi pada saat prakteknya mahasiswa tidak kebingungan lagi gitu karena udah ada di pedoman semuanya dijelaskan pedoman. Berarti intinya dari sebuah karya tulis itu sebenarnya udah ada pedomannya. Kita tinggal ngikutin dan cuman diisi dari buku pedomannya itu banyak yang belum ngerti. Maka dibutuhkanlah coaching klinik ini. Ya. Tadi kita udah bicara manfaatnya, kira-kira Abang boleh nggak ucapin kata-kata yang berkesan buat FISIP? Bebas apa aja. Yang Abang lihat dari FISIP sekarang atau apa, pokoknya kata-kata yang berkesan aja untuk FISIP. Berkesan sih saya pribadi pada saat kuliah di FISIP, terutama di program hukum itu senang gitu, banyak jumpa kawan baru. Yang paling penting itu ini emang agak sedikit lebay. Saya itu lebih mendapatkan kayak misalnya jalan hidup saya itu jadi jelas gitu gara-gara jalan hidupnya jadi jelas. Awalnya pada saat saya sebelum kuliah kan saya nganggur, saya telat lah kuliahnya kan. Itu saya hanya berpikir bahwa kehidupan saya itu hanya bangun tidur langsung kerja, pulang tidur gitu aja. Pas saat kuliah ini saya bisa jadi banyak mendapatkan hal-hal yang baru gitu. Bukan hanya dari mata kuliah saya pelajari tentang hukum aja, bukan. Tapi lebih dari itu lah ya. Lebih dari itu ada contoh, misalnya saya menemukan hobi baru. Itu dari kawan juga sih, saya temukan kawan di hukum kan, dia bilang kamu bisa ini enggak? Apa saya tanya, edit video, coba. Saya coba sendiri. Ternyata bisa ya? Ternyata bisa. Kalau misalnya saya di luar kan belum tahu kan saya bisa itu apa tidak. Apalagi coba kamu nulis novel, bisa enggak? Saya nulis novel kayak bahasa Inggris. Walaupun belum selesai. Masih 20.000 kata, tapi insya Allah bahkan saya selesaikan kalau misalnya nggak ada waktu banyak. Itulah. Berarti FISIP secara tidak langsung sudah membentuk karakter yang baru dari Abang ya, Bang? Membentuk karakter baru, mindset terutama penting ya, mindsetnya bukan hanya beranggapan bahwasanya jadi banyak gitu pekerjaannya tuh, bukan hanya misalnya lantas saya jurusan hukum saya bahkan bekerja sesuai dengan hukum. Gitu. Tapi banyak yang bisa saya dapatkan dari hukumnya di luar dari hukum itu. Oke Bang, terima kasih banyak, kita udah bicara banyak tentang FISIP, tentang coaching klinik. Maka dari itu jangan lupa subscribe dari YouTube FISIP Umrah Official. Abang udah subscribe Bang? Rencana mau balik nih saya subscribe. Oke. Halo Sobat FISIP, kita melakukan wawancara selanjutnya kepada Bapak Kepala Laboratorium Komsos FISIP Umrah, Bapak Rian. Selamat pagi Bapak Rian. Selamat pagi. Tadi kita sedang berlangsung acara coaching klinik penulisan tugas akhir ya Pak? Iya. Itu Bapak bisa jelaskan tentang sebenarnya apa sih coaching klinik tugas akhir itu Pak? Oke, coaching klinik tugas akhir ini adalah suatu kegiatan di mana bagian dari fungsi dari laboratorium itu adalah laboratorium komunikasi dan sosial, itu adalah penunjang tridharma. Nah, salah satu adalah bidang penelitian. Nah, kita sadari bahwa masih banyak mahasiswa yang masih belum paham dalam hal penulisan. Nah, juga sekarang sudah banyak ya aplikasi yang memudahkan mahasiswa itu mudah untuk membuat penulisan ilmiah. Nah, itu. Nah, untuk kegiatan ini sebenarnya tidak hanya di umrah saja, tapi ini juga dilaksanakan untuk umum begitu. Oke, berarti yang di luar dari FISIP Umrah pun sebenarnya bisa mengikuti coaching klinik ini ya Pak? Bisa. Dan kira-kira untuk rencana kedepannya apakah ini akan dilaksanakan menjadi kegiatan rutin dari Laboratorium Komsos FISIP Umrah, atau ini akan jadi kegiatan yang hanya setahun sekali atau beberapa bulan sekali aja? Oh, tentu saja ini kegiatan yang rutin ya, karena tema kita hari ini itu batch 1 ya, kegiatan untuk yang pertama. Kita rencanakan setiap bulannya itu ada 2 batch, ada 2 kegiatan dengan
macam-macam kegiatan. Kalau hari ini tadi untuk pelatihannya itu ada penulisan artikel ilmiah. Nah ini kan biasanya mahasiswa itu diwajibkan untuk mensubmit ya tulisan akhirnya di jurnal. Nah, baik itu jurnal yang ada di dalam kampus sendiri ataupun di luar kampus. Yang kedua, untuk siang nanti itu ada pelatihan menggunakan aplikasi Publish or Perish dengan post viewernya. Jadi itu juga bagian dari aplikasi memudahkan mahasiswa, baik itu mahasiswa ataupun para peneliti lah, memudahkan bagaimana mencari topik penelitian yang sedang hangatnya begitu. Nah yang terakhir itu di sore nanti ada pelatihan cara menggunakan Mendeley. Nah Mendeley ini aplikasi yang memudahkan kita dalam mengutip. Jadi kebanyakan mahasiswa itu salah dalam pengutipan, tidak terbaca sebagai citasi yang baik. Dan akhirnya kalau kita cek di Turnitin aplikasi plagiat, dia jadi salah. Terdeteksi plagiat akhirnya. Nah ini dengan aplikasi Mendeley ini sebenarnya memudahkan mahasiswa dalam hal menyimpan berkas, kemudian cara penulisan lebih mudah untuk mensitasi sebuah tulisan gitu. Oke, baik Pak. Berarti maksud dan tujuan acara ini adalah selain untuk menunjukkan eksistensi eksistensi dari FISIP Umrah, dan yang kedua adalah memperkenalkan kepada mahasiswa juga ada banyak cara untuk mereka mempermudahkan penulisan tugas akhir ini. Betul, baik, terima kasih banyak Bapak tentang penjelasannya, dan kawan-kawan dari Sobat FISIP Umrah jangan lupa subscribe YouTube FISIP Umrah Official. Sekian dan terima kasih.